Skema Ponzi merupakan bentuk penipuan keuangan yang dikembangkan oleh Charles Ponzi pada tahun 1920-an. Skema ini berfungsi dengan cara menarik dana dari investor baru untuk membayar kembali investor yang sudah ada, seolah-olah sebagai imbalan atas hasil investasi yang sebenarnya tidak ada. Jelas ini penipuan. Tapi tahukah Anda bahwa skema Ponzi ini bisa saja terjadi secara tidak sengaja pada perusahaan atau bisnis Anda? Lalu bagaimana cara kita mengidentifikasi apakah perusahaan kita sudah terjerumus ke dalam skema Ponzi? Dan bagaimana cara kita mencegahnya? Bagi Anda para sahabat bisnis, simak hingga tuntas video kali ini. Skema Ponzi biasanya bekerja dengan cara mengajak investor untuk menanamkan dana mereka dengan janji imbalan hasil yang tinggi atau tidak masuk akal. Pelaku skema Ponzi mengatakan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk berbagai jenis investasi, seperti saham, obligasi, atau properti. Namun, dana yang diterima dari investor baru sebenarnya digunakan untuk membayar kembali investor yang sudah ada sebelumnya, seolah-olah sebagai imbalan hasil investasi yang sebenarnya tidak ada. Biasanya, sang penipu akan terus menarik dana dari investor baru untuk membayar kembali kepada investor yang sudah ada dan menciptakan ilusi bahwa skema tersebut sukses dan stabil. Namun, ketika arus dana dari investor baru berhenti atau berkurang, maka skema Ponzi akan runtuh karena tidak akan ada cukup dana untuk membayar kembali investor yang sudah ada sebelumnya. Celakanya, sebagian besar dana yang diterima dari investor itu seringkali digunakan untuk keperluan pribadi atau untuk membayar kembali investor lain yang sebelumnya. Skema Ponzi dapat terjadi secara tidak sengaja di sebuah perusahaan. Jika perusahaan tersebut tidak memiliki cukup dana untuk membayar kembali investor yang sudah ada dengan imbalan hasil yang sudah dijanjikan. Skema Ponzi yang tidak disengaja biasanya akan terdeteksi sebagai masalah sebelum mencapai skala yang sama dengan skema Ponzi yang disengaja. Perusahaan yang mengalami masalah keuangan bisa mengalami kesulitan untuk membayar kembali investor dengan imbalan hasil yang dijanjikan. Namun, biasanya perusahaan yang bertanggung jawab akan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah keuangan tersebut dengan cara seperti mengurangi biaya atau mencari dana tambahan dan bukan mengambil dana dari investor baru untuk membayar kembali investor yang sudah ada. Berikut ini merupakan beberapa faktor masalah di perusahaan yang bisa menyebabkan terjadinya skema Ponzi yang tidak disengaja. Yang pertama, proyek yang tidak sukses. Kedua, pasar yang buruk. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak terkendali. Dan keempat, kurangnya perencanaan keuangan. Keempat hal inilah yang bisa menyebabkan kekacauan dan permasalahan pada keuangan perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki perencanaan yang baik atau manajemen yang tidak bertanggung jawab mungkin akan terjerat dalam skema Ponzi yang tidak disengaja. Ketika perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk membayar kembali investor yang sudah ada dengan imbalan hasil yang dijanjikan, dan juga perusahaan tersebut memutuskan untuk mengambil dana dari investor baru untuk membayar kembali investor yang sudah ada, maka disinilah
cikal bakal terjadinya skema Ponzi pada perusahaan. Perlu mengidentifikasi apa saja gejala yang terlihat ketika skema Ponzi yang tidak disengaja ternyata terjadi pada perusahaan kita. Adapun di antara lainnya adalah pertama, adanya struktur pembiayaan yang kompleks dan sulit dipahami. Struktur pembiayaan yang kompleks dan sulit dipahami dapat menyebabkan kebingungan dan kecurigaan pada investor. Dan jika perusahaan tidak dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan transparan, hal ini dapat mengarah kepada dugaan adanya skema Ponzi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa struktur pembiayaan jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Yang kedua, keengganan untuk menjelaskan secara rinci aliran dana dan cara pembiayaan. Hal ini juga dapat memicu kecurigaan dan keraguan pada investor. Transparansi dan kejujuran adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan investor. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan transparan mengenai aliran dana dan cara pembiayaan mereka, agar investor dapat memahami dan membuat keputusan investasi yang bijaksana. Ketiga, ketergantungan dana dari investor baru untuk membayar imbalan hasil ke investor lama. Hal ini mengarah pada situasi di mana perusahaan sangat tergantung pada sumber dana baru untuk memenuhi kewajiban pembayaran imbalan hasil ke investor lama. Ini bisa menjadi tanda bahwa perusahaan tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil dan bisa juga mengarah pada kondisi keuangan yang tidak sehat. Yang keempat, kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran imbalan hasil. Hal ini, jika tidak ditangani dengan benar, bisa mengarah pada krisis keuangan dalam membiayai operasional perusahaan, yang juga dapat memicu kecurigaan dan keraguan pada investor. Nah, apakah gejala-gejala ini ada pada perusahaan Anda? Bila memang ada, sudah saatnya Anda mencari pertolongan bagi bisnis Anda. Untuk mencegah skema Ponzi terjadi secara tidak sengaja di perusahaan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Di antaranya, pertama, perencanaan keuangan yang baik. Perencanaan keuangan yang baik dapat membantu perusahaan mengidentifikasi masalah keuangan sebelum terlambat dan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Perencanaan keuangan yang baik dapat membantu perusahaan untuk mengendalikan situasi keuangan. Perencanaan keuangan yang baik juga dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan investasi yang bijaksana dan memastikan bahwa perusahaan dapat menjaga stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki perencanaan keuangan yang baik dan dapat memastikan bahwa keuangan perusahaan selalu dalam kondisi yang sehat. Yang kedua, manajemen yang bertanggung jawab. Manajemen yang bertanggung jawab dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki pengendalian yang baik atas pengeluaran dan pendapatan, serta mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah keuangan. Manajemen yang baik memastikan bahwa perusahaan beroperasional dengan efektif dan efisien, memastikan bahwa keuangan perusahaan selalu dalam kondisi yang sehat, dan memastikan bahwa kebutuhan dan harapan investor terpenuhi. Manajemen yang bertanggung jawab juga harus memastikan bahwa perusahaan selalu memiliki perencanaan keuangan yang baik dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan transparan dan jujur. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa manajemen yang bertanggung jawab memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi keuangan perusahaan.
Yang ketiga, transparansi. Transparansi membantu menciptakan kepercayaan dan keamanan bagi investor, memastikan bahwa perusahaan beroperasional dengan jujur dan dapat memenuhi kewajiban pembayaran imbalan hasil. Transparansi juga membantu mengurangi resiko terjadinya penipuan atau skema Ponzi, karena memungkinkan investor untuk memahami dan memeriksa aliran dana dan cara pembiayaan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa mereka selalu beroperasional dengan transparan dan jujur, sehingga investor selalu memiliki informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi yang bijaksana. Regulasi. Regulasi yang ketat dapat membantu mencegah skema Ponzi yang disengaja dan membuat perusahaan mematuhi standar yang ditetapkan dalam operasi bisnis mereka. Regulasi memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang baik, aman, dan adil. Memastikan bahwa investor memiliki perlindungan hukum yang sesuai dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar kualitas dan kepatuhan. Regulasi juga membantu meminimalisasi resiko terjadinya penipuan atau skema Ponzi, karena memastikan bahwa perusahaan harus memenuhi persyaratan dan standar tertentu. Oleh karena itulah, perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki regulasi yang sesuai dan juga memastikan bahwa perusahaan selalu memenuhi standar kualitas dan kepatuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, menjaga diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi dapat membantu mengurangi resiko yang terkait dengan investasi dalam satu perusahaan atau proyek saja, memastikan bahwa investor tidak terlalu tergantung pada satu jenis aset atau produk investasi. Hal ini memastikan bahwa investor tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan pasar atau kondisi ekonomi, dan memastikan bahwa imbalan hasil investasi tetap stabil meskipun ada fluktuasi pasar. Keenam, audit keuangan. Audit keuangan yang teratur dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi masalah keuangan sebelum terlambat dan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Audit keuangan memastikan bahwa perusahaan mengelola keuangan secara benar dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Audit keuangan juga memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa mereka melakukan audit keuangan secara berkala dan memastikan bahwa perusahaan memiliki auditor yang kompeten dan dapat dipercaya. Ketujuh, memastikan pendapatan yang stabil. Memastikan pendapatan yang stabil dapat membantu perusahaan untuk membayar kembali investor dengan imbalan hasil yang dijanjikan tanpa harus mengambil dana dari investor baru. Pendapatan stabil memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan secara konsisten dan memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasional secara normal dan memenuhi tujuannya. Perusahaan juga harus memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi untuk mempertahankan pendapatan dan memastikan bahwa perusahaan memiliki kontingensi untuk mengatasi fluktuasi pasar atau kondisi ekonomi. Secara umum, kombinasi dari beberapa atau semua tindakan yang telah disebut tadi haruslah dapat membantu mencegah skema Ponzi yang tidak disengaja bisa terjadi di perusahaan. Untuk mengatasi skema Ponzi yang sudah terjadi secara tidak sengaja di perusahaan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan di antaranya. Yang pertama, melaporkan masalah kepada otoritas yang berwenang. Jika perusahaan mengetahui bahwa mereka telah terlibat dalam skema Ponzi, mereka harus segera melaporkan masalah kepada otoritas yang berwenang, seperti otoritas pasar modal, otoritas keuangan seperti OJK, dan regulator bisnis. Yang kedua, menyediakan informasi yang transparan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang transparan
mengenai situasi keuangan mereka kepada investor dan pihak yang berwenang, sehingga mereka dapat memahami situasi dan mengambil tindakan yang tepat. Ketiga, membuat rencana restrukturisasi. Perusahaan harus mengembangkan rencana restrukturisasi yang akan membantu mereka untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dan membayar kembali investor yang terkena dampak. Keempat, mengambil tindakan hukum jika perlu. Jika perusahaan atau individu yang terlibat dalam skema Ponzi disengaja, maka tindakan hukum harus diambil untuk menuntut ganti rugi dan memenjarakan mereka yang bersalah. Kelima, meminta bantuan dari pihak profesional. Perusahaan harus meminta bantuan dari pihak profesional seperti konsultan keuangan, auditor, dan pengacara untuk membantu perusahaan mengatasi masalah dan mengembangkan rencana restrukturisasi. Keenam, menjaga komunikasi dengan investor. Perusahaan harus menjaga komunikasi dengan investor dan memberikan perkembangan situasi, jadwal pembayaran, dan tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah. Secara umum, tindakan cepat dan transparansi dalam mengatasi masalah dapat membantu perusahaan untuk mengurangi dampak negatif dari skema Ponzi yang tidak disengaja dan memperbaiki kepercayaan investor. Adapun motivasi saya membuat video dengan tema skema Ponzi berawal dari keresahan saya pribadi dari berbagai keluhan tentang investasi bodong yang menggunakan label syariah. Bisnis yang biasanya dimulai dengan akad syirkah, di mana ada yang memberikan modal dan ada juga pengelola. Pada dasarnya tidak ada yang salah pada syariah dan malah sangat bagus. Tapi salah pengelolaan yang berujung menjadi skema Ponzi yang tidak disengaja banyak terjadi karena kurangnya kompetensi atau kapabilitas dari sang pengelola dalam mengelola bisnis. Ditambah juga para investor kebanyakan juga tidak memiliki pengalaman dalam berbisnis, sehingga tidak bisa membedakan mana perusahaan yang bagus atau tidak untuk diinvestasi. Semoga video ini menjadi pembelajaran akan pentingnya kompetensi bisnis sebelum mencari investor untuk pendanaan. Begitu juga bagi para investor agar juga memiliki kompetensi agar tidak salah memilih perusahaan untuk berinvestasi. Kalau ada yang mau direvisi bila saya ada salah atau mau nanya dan nambahin yang ada pada video, bisa tulis di komen, kita akan diskusi di sana. Dan bila para sahabat bisnis ada yang ingin merekomendasikan sebuah peristiwa bisnis atau mungkin perihal marketing dan digital marketing yang ingin dibahas sebagai ide konten bisnis, jangan ragu untuk juga menuliskannya di komentar. Sekali lagi, terima kasih dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Dukung channel ini bertumbuh agar saya terus bisa berkarya bagi Anda para sahabat bisnis.